Yuk, yang sudah banyak langsung aja ketik. ABC itu apa ya? ABC. ABM itu apa? Yo, Mbak Ani tahu nggak? Mbak Ana, Mbak Ana. Sudah ketemu Mbak? ABM itu apa? Halo, suara saya kedengaran nggak? Halo, 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 halo. Oke, oke. ABM, Activity Based Management. Kalau ABC, Activity Based Costing. Anda jangan ngetik plek ketek plek sama persis dengan di modul. Anda bisa buat kesimpulan lah, kesimpulannya apa gitu kan. Nah ini kan sebetulnya ada kan ABM adalah pendekatan untuk bla 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 bla. Nah Anda gunakan bahasa Anda sendiri untuk mendefinisikan. Jadi Anda ngerti gitu kan. Kalau Anda menggunakan bahasa mereka mungkin Anda nggak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau Anda pakai bahasa Anda sendiri, nah lebih ngerti oh maksudnya ini gitu. Nah jadi ABM itu apa? Ini pada tulisannya typing 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 gini, is typing tapi nggak muncul muncul. Oh ini Mbak Nuryani ini dah muncul. Jadi menurut Mbak Nuryani, Mbak Yani ya, Mbak Ani ya, ABM itu aktivitas yang berfokus dan bertujuan memperbaiki nilai pelanggan dan meningkatkan profitabilitas. Betul. Terus kalau ABM itu aktivitasnya lebih ditujukan pada peningkatan nilai pada pelanggan. Betul. Oke, apa kalau Mbak Ana mendefinisikan ABM itu apa? Pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan untuk meningkatkan laba melalui nilai tersebut. Betul juga. Oke, jadi definisi Anda sudah betul, cuma saya mau tambahkan. Jadi activity based management itu sebuah proses manajemen, ya, pengelolaan. Pengelolaan apa? Pengelolaan aktivitas. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan nilai tambah, ya. Nilai tambah bagi pelanggan dan profitabilitas. Jadi ada dua sasaran, ada dua sasaran dari ABM. Satu meningkatkan nilai pelanggan, dua meningkatkan profitabilitas. Nah untuk ABM ini ada dua patokan atau dua dimensi.
Ya, dimensi pertama adalah cost, dimensi yang kedua adalah proses. Nah, dari cost itu diharapkan penyajian cost atau penyajian biaya itu uh, yang akurat, ya, yang detail. Nah, jadi untuk penyajian atau kalkulasi biaya yang akurat kita menggunakan ABC yang tadi sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, ini sebetulnya keterkaitan antara ABM dan ABC itu di sini. Ya, karena ABM itu salah satu dimensi yang dibutuhkan adalah pembebanan kos yang akurat. Dimensi yang kedua adalah proses. Nah, proses ini bisa tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengeliminasi biaya, ya, mengeliminasi biaya dari aktivitas yang sebetulnya tidak memiliki nilai tambah, ya. Jadi karena tidak ada nilai tambah, dieliminasi, ya. Aktivitas ini dieliminasi atau proses ini dieliminasi. Jadi dua dimensi ini yang menjadi penting dalam manajemen berbasis aktivitas. Nah, sudah saya singgung tadi, ya. Jadi ada dua tujuan. Ya, tujuan pertama itu terkait dengan informasi biaya yang akurat. Nah, itu menggunakan metode ABC. Tujuan yang kedua adalah mengeliminasi biaya. Nah, di sini kita mengenal konsep PVA. Ya, dimensi yang kedua berarti PVA. Nah, Anda coba cari apa sih PVA? Itu ada di 8.26. Anda cari, Anda baca itu PVA itu apa, nanti Anda simpulkan PVA itu apa sih? Itu ada di 8.26. Saya ulangi, jadi tujuan dari ABM itu ada dua, membuat keputusan berdasarkan informasi pembebanan kos atau biaya yang akurat. Hal ini menggunakan ABC, dan tujuan yang kedua adalah untuk mengeliminasi biaya. Nah, ini menggunakan pendekatan PVA. Nah, PVA itu apa? Yuk, PVA itu apa? Oh, itu selain di halaman 8.26, itu Anda juga bisa baca di 8.29. 8.29. Yo, pertanyaannya apa itu PVA? Yang sudah tahu boleh langsung menjawab, ya. PVA itu ini. Gunakan bahasa Anda sendiri. Kalau Anda bisa menggunakan bahasa Anda sendiri, itu artinya Anda ngerti. Ya. Kalau Anda masih pakai bahasa orang lain, ya mungkin Anda ngerti gitu kan. Tapi pemahamannya mungkin Anda belum nangkep seutuhnya.
Nah, Anda baca 8.26 atau 8.29 itu lebih lengkap mengenai PVA. Oke, Mbak Nuryani sudah menjawab. Jadi PVA itu adalah akuntabilitas tiap aktivitas terhadap cost, lebih menekankan sistem kerja secara maksimal dibandingkan dengan perorangan. Saya nggak mudeng maksudnya apa, tapi kalau Mbak Nuryani itu ngerti ya nggak apa-apa ya. Ya, ada yang lain mau mendefinisikan apa itu PVA? Anda dari namanya aja sebetulnya Anda bisa mendefinisikan. Itu kan sebetulnya kan kepanjangannya adalah proses value analysis gitu. Jadi ini apa sih? Ini sebetulnya sebuah analisa, ya, analisis dan analisa. Sebuah analisa. Ya, analisa terhadap proses, ya. Analisa terhadap proses.
Nah, kalau saya mendefinisikan seperti itu aja ya. Jadi PVA itu sebuah analisa terhadap nilai sebuah proses. Yo, misal Mbak Ana mendefinisikan apa atau Mbak Eli. Oke, analisis menggerak aktivitas dan ukuran kinerja. Boleh. Oke, Mbak Ana ini mendefinisikan PVA, pendekatan untuk memahami aktivitas perusahaan bagi akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari tingkat konseptual menjadi operasional. Wah, bahasanya tinggi nih. Ya, tapi tidak apa-apa kalau Mbak Ana bisa ngerti ya dengan apa yang didefinisikan, nggak masalah. Tapi yang pasti ini yang saya catat untuk definisi dari Mbak Ana ini adalah suatu pendekatan atau metode ya. Metode untuk memahami aktivitas perusahaan. Oke, boleh. Ada lagi yang mau mendefinisikan PVA? Oke. Bertujuan meningkatkan nilai bagi konsumen. Oke. Oke, kalau saya sendiri mendefinisikan PVA ya sebuah analisis yang dianalisis adalah nilai proses. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan dilakukan analisis ini uh, untuk memberikan nilai tambah ya, nilai tambah kepada pelanggan. Nah, itu sih definisi saya. Oke, saya lanjutkan. Di 8.27, nah itu adalah diagram atau model dari implementasi ABM, ya, penerapan ABM. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah merencanakan sebuah sistem. Ya, perencanaan sebuah sistem. Setelah dilakukan perencanaan, dilakukan identifikasi, penentuan, dan klasifikasi aktivitas. Nah, setelah itu dari kegiatan ini terpecah jadi dua ya, ABC dan PVA. Nah, untuk PVA sendiri meliputi beberapa tahap. Tahap pertama membuat penilaian atas isi aktivitas, menentukan akar penyebab masalah, lalu membuat ukuran kinerja aktivitas, lalu mencari peluang untuk perbaikan. Nah, dari keempat aktivitas dalam PVA itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi biaya. Ya, mengurangi biaya. Itu dari PVA-nya ya. Kalau dari step yang ABC itu ada juga. Yang pertama itu membebankan kos sumber daya dalam setiap aktivitas, mengidentifikasi objek kos dan penggerak aktivitas, menghitung tarif per aktivitas, terus membebankan kos ke objek kos. Nah, tujuan dari ABC adalah untuk memperbaiki keputusan. Ya. Nah, terus tujuan dari PVA yaitu mengurangi kos dan memperbaiki keputusan itu kemudian diarahkan untuk meningkatkan profitabilitas atau meningkatkan tingkat keuntungan bagi perusahaan. Nah, secara umum kita bisa simpulkan di sini model ABM itu menggambarkan 10 tahapan ya, 10 tahapan. 4 tahap itu ABC, ya Anda bisa lihat kan di sisi kanan ABC itu ada 4 tahap. Terus ada 4 tahap juga untuk PVA. Sebelah kiri itu ada PVA. Dan kemudian ada 2 tahap umum. Nah, kedua tahap umum yang pertama yang atas itu adalah perencanaan sistem. Kemudian yang bawahnya adalah identifikasi, definisi, dan pengklasifikasian aktivitas. Nah, ini kalau Anda mau mengimplementasikan ABM
ya. Itu modelnya kurang atau tahapannya kurang lebih seperti ini. Ya. Anda membuat perencanaan sistemnya dulu, mengidentifikasi penentuan dan klasifikasi aktivitas, kemudian Anda lakukan ABC dan PVA. Terus kita kembali ke PVA dulu ya. Di halaman 8.29. PVA itu menitik beratkan pada 3 analisis ya. Tadi sudah kayaknya Mbak Nuryani sudah menyebutkan ya. Analisis yang pertama adalah analisis driver analysis atau analisis atas penggerak. Kemudian analisis aktivitas atau activity analysis, dan yang ketiga adalah ukuran kinerja pada aktivitas. Nah, untuk analisis penggerak itu tujuannya adalah mencari akar permasalahan. Terus untuk analisis aktivitas tujuannya adalah pengidentifikasian dan pembebanan nilai. Nah, yang ketiga adalah pengukuran kinerja aktivitas. Untuk pengukuran kinerja aktivitas itu ada beberapa cara. Nah, jadi pengukurannya ada beberapa cara. Cara yang pertama adalah pelaporan biaya dari aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Itu untuk rumusnya Anda bisa lihat di modul halaman 8.31, yaitu yang di dalam kotak itu. Di kos bernilai tambah rumusnya SQ kali SP. Kos yang tidak bernilai tambah rumusnya AQ dikurangi SQ dikalikan SP, di mana SQ itu adalah kuantitas standar dari setiap aktivitas. AQ atau actual quantity itu adalah kuantitas aktual dari setiap aktivitas, dan SP adalah harga standar. Nah, untuk pelaporan kos ini nanti adalah penjumlahan antara kos bernilai tambah dengan kos tidak bernilai tambah. Nanti kita jumlahkan. Nah, nanti Anda ketemu pengukuran kinerja aktivitasnya. Nah, itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua adalah pelaporan tren kos aktivitas. Pelaporan tren kos aktivitas. Pelaporan tren menunjukkan pengurangan kos yang dilakukan sesuai yang diharapkan. Pelaporan dari kos aktivitas tidak bernilai tambah menunjukkan tidak hanya pengurangan kos, tapi juga aktivitas terjadinya. Jadi kalau misal aktivitasnya itu memang meningkatkan kos atau biaya, ya tidak dilakukan, gitu ya. Nah, ini sebagai contoh Anda bisa lihat di yang dalam kotak itu. Misalnya ada PT Merah Delima itu melakukan analisis tren. Ada datanya seperti itu. Terus kita lihat, maka pengurangan kos dari aktivitas yang tidak bernilai tambah dapat dihitung. Itu dari tahun 2007 pembeliannya 18 juta, 2008 9 juta, perubahannya 9 juta. Nah, dari hasil analisis tren diperoleh bahwa terdapat penurunan kos dari aktivitas yang tidak bernilai tambah sebesar 495 juta. Jadi kita kurangkan aja ya. Kita tambahkan dari perubahan tahun 2007 dan 2018 dan 2008 kita tambahkan. Nah, di situ kita bisa lihat total biaya yang dari aktivitas yang tidak bernilai tambah. Terus cara ketiga untuk penghitungan atau pengukuran kinerja aktivitas adalah Kaizen.
ya, Kaizen, bacanya apa ya? Kaizen. Nah, Kaizen itu sebetulnya ditemukan oleh seorang tokoh Jepang ya. Namanya Kaizen, makanya disebut standar Kaizen. Dalam standar Kaizen ini penghitungan cost berkaitan dengan penurunan cost berbagai produk-produk dan proses yang telah ada. Dalam istilah operasional, hal ini dapat dikatakan sebagai penurunan cost atau aktivitas tidak bernilai tambah. Nah, dalam Kaizen ini ya, standar Kaizen, kita mengenal siklus Kaizen. Ya, inti dari siklus Kaizen itu apa? Intinya adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi ini sebuah proses siklus perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk ini kita mengenal dengan PDCA. Di siklus Kaizen itu kita juga mengenal dengan istilah PDCA. Nah, P-nya itu adalah plan, merencanakan. D-nya adalah do, melakukan. C-nya adalah cek, mengecek ya, melihat, mengontrol. Kemudian act adalah melakukan. Action ya, action. Nah, Anda bisa lihat di halaman 8.34 ya, 8.34 itu adalah proses standar Kaizen ya. Dari PDCA kemudian menghasilkan sebuah standar. Nah, standarnya itu kemudian masuk ke siklus lagi ya. Nah, standar Kaizen ini juga bisa menjadi metode untuk pengukuran kinerja aktivitas. Cara berikutnya adalah benchmarking atau patok juga. Nah, kita sudah bahas juga ya kemarin waktu ALK. Ya, saya menjelaskan mengenai benchmarking. Jadi benchmarking itu adalah kita membandingkan kinerja perusahaan kita dengan perusahaan yang lain, tapi masih dalam industri yang sama. Nah, dengan benchmarking itu kita juga bisa melakukan pengukuran ya, kinerja perusahaan kita sejauh mana. Terus yang kelima yang bisa kita lakukan adalah cost siklus hidup ya, atau biaya siklus hidup. Salah satu dampak dari kecepatan sistem otomatisasi pabrikasi adalah membuka peluang perusahaan untuk membuka beragam produk. Semakin cepat inovasi teknologi menyebabkan siklus hidup produk lebih pendek dan meningkatkan kebutuhan peluncuran produk baru ke pasar yang lebih cepat agar dapat tetap bertahan hidup. Biaya untuk riset dan pengembangan produk baru, biaya untuk mendesain produk, biaya untuk memproduksi yang ramah lingkungan. Jadi gini, pengukuran kinerja perusahaan itu juga bisa berdasarkan siklus hidup, cost siklus hidup. Jadi kita membandingkan dengan siklus hidup produksi, ya, atau istilahnya PLA. PLC, Product Life Cycle. Nah, kita berarti ya sebetulnya ini hampir mirip dengan benchmarking ya. Cuman kalau benchmarking kan kita lihatnya ke perusahaan gitu kan. Nah, kalau dari cost siklus hidup itu kita melihatnya dari product life cycle. Kita bandingkan dengan apa yang terjadi di product life cycle. Nah, terus setelah kita melakukan penghitungan kinerja aktivitas,
langkah